Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Rida, NRP 068. Mohon izin untuk melaksanakan prosedur dari pemeriksaan nervus cranialis 1 sampai 6. Nah, di pemeriksaan nervus cranialis ini yang pertama itu ada indera penciuman yaitu olfaktorius, 2 optikus, 3 oculomotorius, 4 troklear, 5 trigeminus, ke 6 itu abducens. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan seperti biasa persiapan alat. Pertama ini ada ketiga bahan yang akan nanti dipergunakan untuk pemeriksaan indera penciuman untuk menghidu. Kemudian ada spatula untuk mengecek kekuatan dari gigitan untuk pemeriksaan nervus trigeminus motorik. Kemudian ada pen light untuk cahaya untuk memeriksa pupil. Kemudian ada ini untuk pemeriksaan funduskopi, ada oftalmoskop. Di mana si oftalmoskop ini dilakukan untuk funduskopi di nervus opticus, dan juga ini ada kapas untuk mengecek refleks kornea, nanti akan ditempelkan untuk ngecek nervus trigeminus. Baik. Nah, setelah persiapan alat, kemudian persiapan pendekatan diri kepada pasien. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Perkenalkan, saya Dr. Rida, dokter yang bertugas di Poli hari ini. Sebelumnya mungkin izin mengkonfirmasi identitas terlebih dahulu dengan Bapak Rizky, benar? Bapak usianya 40 tahun. Benar? Benar. Bapak dari Tasikmalaya ya? Ya, baik. Jadi Bapak hari ini saya akan melakukan pemeriksaan saraf cranialis kepada Bapak. Tujuannya untuk membantu apakah ada gangguan saraf gitu yang terjadi. Nah, mungkin nanti Bapak harus mengikuti arahan petunjuk saya. Jadi Bapak ikutin aja, dengarkan apa yang saya lakukan gitu ya. Dengarkan apa yang saya katakan, nanti Bapak ikutin gitu ya. Bagaimana? Bersediakah? Bersedia ya, baik. Kemudian setelah itu persiapan operator yaitu cuci tangan dengan teknik cuci tangan 6 langkah sesuai anjuran WHO. Kemudian pakai handscoon dengan teknik skin to skin and gloves to gloves. Kemudian setelah sudah siap, kemudian kita lanjut ke prosedur dari pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan nervus ke-1 yaitu nervus olfaktorius. Nah, di nervus olfaktorius ini diminta pasien untuk mencium bau-bauan. Nah bau-baunya itu harus ini ada tembakau, kemudian ini ada teh, dan ini ada kopi. Jadi ini tembakau, ini teh, ini teh, ini kopi. Nah, boleh dilihat, boleh dicium dulu Pak. Dihafalkan, diingat-ingat. Ya, ini apa? Teh. Kemudian ini kopi. Oke. Nah, ini satu lagi. Bau apa? Tembakau. Nah, jadi dipastikan bahan-bahan ini tuh tidak menyengat mukosa hidung gitu ya. Tidak menggunakan bahan-bahan yang mengiritasi mukosa hidung. Tujuannya karena nanti kalau terlalu menyengat itu bisa mensensitisasi nervus trigeminus. Seperti itu, jadi tidak merangsang mukosa hidung. Nah setelah itu sebelumnya itu kita perhatikan lubang hidungnya jika ada polip atau ada sumbatan di area lubang hidung. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita tutup mata ya Pak ya. Tutup mata, kemudian tutup salah satu lubang hidung. Kita cek satu persatu per lubang hidung. Tutup salah satunya. Ih, serius. Tutup salah satunya. Ini cepetan. Diam. Tutup salah satu lubang hidung. Tutup matanya. Boleh dicium, ini bau apa ya, Pak? Kopi. Ya. Kemudian ini bau apa? Jangan melihat ya, Pak ya. Tembakau. Oke. Satu lagi. Ini bau apa? Ya. Nah, jadi ini dilakukan di tes di lubang kanan maupun lubang kiri
pasien bisa menjawab dan menebak dengan benar. Nah, dengan benar. Jadi tujuannya itu untuk mengecek gitu ya, indera penciuman atau apakah ada gangguan menghidu, karena bisa aja gitu ada pasien yang mengalami gangguan menghidu yang disebabkan karena gangguan saraf. Udah buka matanya. Gangguan saraf atau ada penyakit hidung lokal. Kemudian nah hasilnya normosmia, artinya pasien itu bisa mencium dengan normal, kemampuan hidungnya normal. Ada yang hiposmia, kemampuan menghidungnya menurun. Ada hipersomia, itu kemampuan hidungnya terlalu berlebihan. Kemudian ada kakosmia, jadi buruk gitu ya penciumannya. Jadi ketika diberikan contohnya kopi malah menjawab dengan contohnya tuh urin atau air kencing seperti itu. Kemudian ada juga yang mengalami halusinasi penciuman atau juga ada yang mengalami parosmia. Jadi salah menebak gitu ya, salah menebak persepsi bau. Nah, selanjutnya setelah pemeriksaan nervus ke-1, nervus ophthalmicus, selanjutnya itu pemeriksaan nervus kedua, yaitu nervus opticus. Itu berhubungan dengan mata ya. Dimana saraf aferen itu kan berasal dari nervus opticus, sedangkan saraf aferen berasal dari oculomotorius. Nah, di optikus ini pertama kita lakukan penglihatan sentral. Nah, penglihatan sentral ini tujuan itu untuk memeriksa visus atau adanya kelainan refraksi dengan menggunakan Snellen chart. Atau Snellen chart itu yang ada huruf-huruf. Nah, oke, kita skip. Kemudian pemeriksaan perifer, yaitu pemeriksaan konfrontasi. Nah, untuk pemeriksaan konfrontasi ini kita pastikan jarak antara pasien ini sekitar 100 cm ya. 100 cm. Diam, astagfirullahaladzim. 100 cm. Kemudian boleh Bapak nanti perhatikan jari saya ya Pak ya. Tangannya ditutup seperti ini. Nanti kita cek satu persatu. Tutup dulu yang ini. Kita periksa dulu bagian yang ini aja. Yang ini. Yang kiri mata pasien. Nah, jadi dengarkan ya Pak ya. Bapak harus melihat ke arah saya. Tutup rapat ya yang sebelahnya. Bapak harus melihat ke arah mata saya. Jadi ini tujuannya untuk pemeriksaan lapang pandang. Bapak nggak boleh melihat, jadi harus melihat ke arah saya ya, nggak boleh melihat ke arah lain, oke? Nah, jadi Bapak harus menebak nih jumlah jari yang saya tunjukkan di arah ini. Jadi di mana posisikan objeknya itu harus di tengah. Bapak harus hanya melihat ke arah saya, nggak boleh melihat ke kanan atau ke kiri ya. Siap ya? Nah, oke, kita mulai ya. Tutup ya, mata kanannya rapat-rapat, yang tangan kirinya lihat ke arah saya. Lihat ya, siap? Jangan lihat ke arah sini. Lihat ke arah sini. Sebutkan berapa jari yang saya tunjukkan. Jangan lihat 1, 3, 2. Kelihatan nggak? Enggak. 1. Oke. Gini aja. Bapak melihat tangan saya bergerak. Lihat ya ke sini. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini jari yang saya gerakan angka berapa? 2. Oke. Nah ini adalah tes lapang pandang, di mana dibandingkan gitu ya antara penderita dan antara pasien dengan dokternya gitu, dengan asumsi bahwa lapang pandang dari pemeriksaannya normal. Jadi kalau terjadi gangguan penglihatan pada pasien, berarti kalah cepat dengan pemeriksa gitu ketika menebak ini gitu. Nah, tadi hasilnya bahwa pasien bisa melihat gitu ya, penglihatan perifernya normal. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan refleks pupil. Nah, untuk pemeriksaan refleks pupil ini berhubungan sama nervus opticus juga. Refleks pupil ini kita ada refleks pupil langsung, ada yang tidak langsung. Nah, kita akan lakukan berikan cahaya ke arah pupil secara langsung, ke arah langsung bagian mata kanan atau kiri. Oke, kita periksa.
buka matanya. Ih, buka matanya. Jangan mengedip dulu. Nah, jadi refleks saya langsung ini ketika disorotkan ke mata kirinya itu mengalami pengecilan atau miosis. Nah, kalau tidak langsung itu ketika cahaya disorotkan ke mata kiri, mata kanan itu ikut mengecil juga, itu secara tidak langsung. Itu begitu pun sebaliknya dilakukan pada mata yang sebelahnya lagi. Jadi terjadi kontraksi pada pupil atau miosis ya. Berarti refleks pupilnya normal. Kemudian untuk pemeriksaan nervus opticus juga ada pemeriksaan fundus oculi ya. Nah, pemeriksaan fundus oculi ini menggunakan optalmoskop, di mana si optalmoskopnya itu kita ini sebagai alat, di mana posisikan penderitaannya itu ada di nah, di mana si dokternya itu 30 derajat agak ke sini, kemudian sebentar. 30 derajat, kemudian ini jaraknya sekitar 30 cm atau 40 cm dan saat memeriksa. Nah, jadi saat kita memeriksa mata kanan pasien, kita gunakan mata kanan, dokter juga menggunakan mata kanan untuk melakukan pemeriksaan juga. Nah, oke, kita siap untuk melakukan pemeriksaan funduskopi. Jadi tujuan funduskopi ini untuk melihat retina ya. Di retinanya tepatnya itu di diskus optikus untuk melihat papil nervus optikus gitu, untuk mengecek apakah ada papil edema ataukah tidak. Nah, kita mulai. Nah, oke Bapak, lihat sini ya Pak. Nah, ini kita cek mulai. Nah, biasanya saat dinyalakan itu pertama kali ditemukan adanya red reflex. Kemudian kita dekati, kita susuri, akan kelihatan arteri dan venanya ke arah media dan akan kelihatan papilnya ke arah media, dan minta pasien untuk tidak berkedip, jangan berkedip dulu. Oke, nah kelihatan dan terlihat bahwa tidak ada papil edem, nervus opticus tidak edem dan normal ya, dan tidak atrofi juga. Selanjutnya setelah tadi nervus opticus itu pemeriksaan refleks pupil, pemeriksaan funduskopi untuk mengecek papil nervus opticus, kemudian pemeriksaan penglihatan sentral, penglihatan perifer. Kita lanjut ke pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Nah, 3 ini adalah oculomotorius, 4 ini troklear, 6 ini abducens. Nah, ini adalah pemeriksaan gerakan bola mata. Dimana untuk pemeriksaan gerakan bola mata sendiri, nah di sini kan mata ini bergerak ya, ke atas, coba ke atas Pak, ke atas, ke bawah, ke tengah, dan ke arah lateral. Dimana untuk boleh lihat ke sana. Nah, ke arah tengah ini ada musculus musculus rectus internus. Sedang untuk yang nervus oculomotorius itu untuk nervus 3 itu mempersarafi musculus rectus internus. Kemudian ke arah atas itu musculus rectus superior, ke arah bawah musculus rectus inferior. Kemudian mempersarafi levator palpebra atau kelopak mata, mempersarafi musculus papil ya, jadi kemudian kontraksi atau relaksasi, dan juga musculus yang untuk gerakan lensa mata, yaitu musculus lensa mata tuh ciliare. Sedangkan untuk yang nervus keempat troklear itu mempersarafi oblikus superior untuk melihat ke arah bawah dan ke arah hidung. Dan juga keenam, nervus keenam abducens itu mempersarafi musculus ke arah lateral untuk melihat ke arah samping. Ke arah samping itu musculus rectus lateralis. Oke, kita mulai cek gerakan bola matanya. Pertama, Bapak boleh saya tutup matanya. Nanti Bapak berusaha untuk Bapak berusaha. Bapak boleh buka matanya, Pak. Nah, Bapak harus berusaha untuk membuka mata. Saya berusaha untuk menutup. Nah, di sini pasien kelopak matanya normal. Normal berarti muskulus levator palpebranya normal. Kemudian di sini tidak ada ptosis atau kayak sipit ya. Dimana kalau ptosis itu terjadi kelumpuhan di musculus levator palpebra. Di sini tadi normal ya kelopak matanya. Selanjutnya itu pemeriksaan pupil ya. Untuk pemeriksaan pupil sama kita cek
dimana kita perhatikan bentuknya, ukurannya apakah bulat, irregular. Kita bandingkan antara pupil kanan dan kiri. Tujuannya itu apakah isokor, anisokor. Isokor itu diameternya sama, kalau anisokor itu diameternya beda. Nah, selanjutnya tadi udah ya pemeriksaan refleks pupil langsung ataupun tidak langsung. Kemudian pemeriksaan refleks pupil akomodatif. Nah, ini Bapak boleh melihat benda ini di tengah ya. Ikuti lihat ya. Ikuti ujung benda ini ya. Nah, jadi ketika benda di tengah biasanya itu mata itu ikut ke arah tengah. Nah, kan kalau ke arah tengah itu adalah musculus rectus medialis, dan juga otomatis juga pupil itu akan mengecil. Itu musculus sphincter papil juga kontraksi. Nah, itu menunjukkan normal gitu ya, normal muskulusnya bisa. Kemudian biasanya kalau ke arah jauh pupilnya mengecil dan juga tidak ada paresis di nervus 3. Jadi nervus 3-nya normal. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan gerakan bola mata. Nah, ini untuk pemeriksaan gerakan bola mata sendiri sama. Kita biasanya periksa satu-satu atau periksa langsung kedua mata gitu ya. Oke, kita langsung aja bisa gerak bola mata. Bapak boleh ikutin benda ini ya. Ikutin. Bentuknya seperti huruf H. Bapak boleh ikutin. Lihat kan? Ke arah medial. Oke, nah itu bisa untuk meriksa gerakan bola mata, dan gerakan bola matanya normal gitu ya. Nah, selain itu di sini gerakan bola matanya itu dapat mengikuti benda dan juga gerakannya lancar, mulus, dan tidak kaku. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan strabismus, nystagmus. Bapak boleh melihat ke arah sini, Pak. Ke arah sini dalam beberapa detik, 5-6 detik ini untuk melihat apakah ada involunter atau ritmik, jadi kayak matanya juling atau ada deviasi ke satu sisi. Kemudian pemeriksaan doll head eye phenomenon, di mana kepala pasien digerakkan kanan dan kiri. Buka matanya, gerakan kanan dan kiri. Nah, kita perhatikan gerakan matanya. Nah, biasanya mata pasien ini bergerak berlawanan arah dengan rotasi kepala. Ini menandakan fungsi brainstemnya intak. Tapi kalau si matanya tetap dalam posisi midline, itu tidak bergerak, itu berarti disfungsi brainstem. Kemudian tadi pemeriksaan nystagmus udah. Lanjut ke pemeriksaan trigeminus. Nah, untuk pemeriksaan trigeminus ini, nah trigeminus sendiri kan berarti ada bagian ophthalmicus, kemudian maxillaris dan mandibularis. Nah, untuk ophthalmicus di daerah atas, di tengah-tengah daerah sini. Nah, kita cek sensoriknya, kita menggunakan benda tajam dan benda halus. Nah, untuk yang tajam kita pakai ini aja, ujung palu refleks. Nah, jadi Bapak boleh tutup matanya. Terasa, Pak? Terasa, Pak? Terasa? Oke, kita bandingkan kanan dan kiri, bandingkan juga atas dan bawah. Terasa, Pak? Oke. Nah, ini kita pakai benda yang lebih tajam. Terasa, Pak? Nah, ini adalah refleks untuk pemeriksaan sensorik nervus trigeminus. Nah, kemudian untuk yang motoriknya, kita cek otot-ototnya. Nah, Bapak boleh menggertakkan rahangnya ke kanan kiri, ke samping, ke atas, ke belakang. Nah, ini tujuannya itu, nah kita rasakan konturnya, kita rasakan juga tonusnya, besarnya, dan apakah ada deviasi rahang bawah. Juga ini tujuannya itu untuk melihat gitu apakah ada gangguan muskulus gitu ya. Muskulusnya dipersarafi oleh nervus motorik trigeminus, yaitu kalau yang ke samping itu adalah musculus pterygoideus lateralis. Kemudian pemeriksaan buka tutup mulut. Bapak boleh buka tutup mulut. Buka tutup mulut. Tutup. Oke, sekarang gerakan rahangnya ke kanan, ke atas, ke depan, ke belakang,
Oke. Nah, sekarang kita pemeriksaan jauh refleks. Ini tuh pemeriksaan refleks mandibular. Jadi nanti kita cek kekuatan gigitannya. Oke, Bapak boleh digigit bersih. Nah, kita tarik. Nah, kita cek kekuatan gigitannya. Oke, sudah. Sudah. Nah, itu kekuatan gigitannya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak, untuk pemeriksaan saraf tadi sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Dipersilakan untuk ke itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu adalah baik, Bapak, untuk pemeriksaan saraf kranialisnya sudah selesai ya, Pak ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada paresis saraf kranialis. Untuk selanjutnya mungkin apakah ada yang nanyakan, Pak? Tidak ada. Kemudian hasilnya akan saya catat di rekam medis berupa hasil, kemudian hasil tanggal dan juga paraf dokter. Nah, selanjutnya itu seperti biasa rapikan alat, lepas gloves dan cuci tangan, nama sesuai dengan WHO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.